Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Andri dalam materi Web Programming 1 sebagai acuan bagi kawan-kawan mahasiswa-mahasiswi Universitas Bina Sarana Informatika. Untuk kawan-kawan semua, kawan-kawan bisa menghubungi saya via Facebook Akademi Belajar ataupun via Instagram Akademi Belajar ataupun via Twitter Akademi Belajar. Selain melalui YouTube, materi saya juga akan saya upload di blog akademi-belajar.blogspot.com. Oke, pada pembahasan video kali ini saya akan membahas mengenai yang pertama adalah masalah dalam hal instalasi XAMPP, karena cukup banyak sepertinya yang mengalami masalah terkait dengan instalasi XAMPP. Nah, itu akan saya bahas, dan berikutnya adalah berkenaan dengan perintah HTML. Oke, kita langsung saja. Yang pertama adalah masalah dalam instalasi XAMPP. Permasalahan umumnya yang terjadi adalah saat rekan-rekan mungkin selesai melakukan instalasi, lalu mencoba untuk menjalankan SAM-nya. Nah, biasanya kan seperti yang kemarin saya bahas adalah pastikan XAMPP-nya, baik Apache atau MySQL, sudah running dengan cara diklik start-nya. Nah, ternyata terkadang ada masalah nih. Apache atau MySQL-nya tidak berjalan. Ya, biasanya nanti di bagian bawahnya tulisannya berwarna merah, ada keterangan. Nah, sebelumnya kita cari tahu dulu nih penyebabnya apa aja. Kenapa dia bisa bermasalah? Nah, ada kemungkinan rekan-rekan secara sadar atau mungkin nggak sadar gitu ya, misalnya kelupaan pernah menginstal SAM. Biasanya misalkan minjem laptop temennya, minjem laptop kakaknya gitu ya, ternyata kakaknya sudah pernah menginstal XAMPP. Maka yang pertama adalah rekan-rekan cek di local disk C, ya biasanya di tempat penyimpanan kan ya, di MyPC, di local disk C atau D atau E, ya, atau sesuai dengan yang ada di laptop rekan-rekan pembagian drive-nya, cari ada nggak XAMPP atau lakukan searching, ya, ketikan XAMPP ada nggak instalasi XAMPP. Kalau ada, maka itu bisa jadi penyebabnya. Yang kedua, bentrok port yang disebabkan aplikasi lain yang terinstall di perangkat PC atau laptop rekan-rekan. Maka kalau kita tahu aplikasi apa gitu ya, tinggal di uninstall. Kalau enggak, ya mau nggak mau nanti kita atur portnya. Nah, untuk langkah perbaikannya, pertama adalah install ulang XAMPP-nya. Pastikan XAMPP yang tadi terinstall di uninstall dan filenya benar-benar dihapus semua. Kalau seandainya ada yang tersisa, dihapus. Nah, contohnya kurang lebih seperti ini. Biasanya kita menginstal di C, ada XAMPP, masuk ke dalam folder XAMPP, maka di dalam folder XAMPP ada banyak sekali, cari paling bawah ada namanya uninstall. Rekan-rekan tinggal klik saja uninstall-nya. Nanti proses uninstall-nya akan berjalan. Kalau seandainya ternyata setelah selesai uninstall finish, rekan-rekan cek lagi nih di local disk C-nya. SAM-nya masih ada apa enggak? Oh, ternyata masih ada yang tertinggal. Rekan-rekan hapus. Ya, jangan sampai ada yang tertinggal. Berikutnya, jika sudah melakukan uninstall, ya, install ulang, ternyata masih nggak bisa. Berarti ada kemungkinan portnya memang benar-benar bentrok karena sudah ada yang menempati port untuk Apache maupun MySQL. Ya, mungkin ada aplikasi lain yang kita juga tidak tahu gitu ya. Maka cara mengatasinya, ya, sebenarnya saya bisa saja langsung menunjukkan di sini, cuman akan cukup memakan waktu gitu ya. Tapi cara paling gampang, rekan-rekan bisa browsing dengan kata kunci seperti ini: Apache tidak bisa start atau MySQL tidak bisa start. Akan banyak sekali tutorial-tutorial langkah-langkah mengatasi masalah tersebut. Ya, mau nggak mau akan merubah port yang biasanya. Ya, contoh misalkan kayak Apache biasanya menggunakan port 80, maka dia akan berganti menjadi 8080 misalkan. Berikutnya kita masuk ke materi kita, yaitu perintah HTML. Ada dua perintah HTML dasar yang biasanya ini menjadi tes apabila rekan-rekan ingin bekerja sebagai programmer web. Ini perintah yang sederhana, tapi dari sini
menggambarkan rekan-rekan memang paham atau enggak, bisa atau enggak gitu ya. Untuk materi pada hari ini ya, saya akan menunjukkan codingnya menggunakan Visual Studio Code ya, Visual Studio Code. Saya tidak lagi menggunakan Notepad, karena kalau Notepad tampilannya terlalu sederhana dan ketika ada kesalahan sulit untuk mengeceknya. Maka saya akan pakai Visual Studio Code. Tampilannya kurang lebih seperti ini. Untuk instalasi Visual Studio Code tidak terlalu rumit, simple. Hanya memang kalau Visual Studio Code kurang enaknya adalah kita harus melakukan instalasi extension. Ada cukup banyak extension yang mungkin harus kita atur kalau kita mau menggunakan misalkan kayak JavaScript atau perintah-perintah lainnya gitu ya. Atau rekan-rekan mau pakai Sublime juga silahkan ya, itu enak juga, nggak perlu ribet ngaturnya. Atau mau pakai Notepad++ juga silahkan, atau mau tetap pakai Notepad juga silahkan. Nah, di Visual Studio Code yang perintah kemarin kita buat yaitu pengenalan bisa kita buka gitu ya. Caranya ya kalau mau membuka file tinggal file, open file. Ini open file kita tinggal masuk ke local disk C, XAMPP, lalu htdocs, lalu web 1. Nah, ini yang kemarin pertemuan 1 yaitu pengenalan. Ketika saya buka, ini yang kemarin seperti ini ya, tidak terlalu rumit ya. Nah, untuk hari ini kita akan coba membuat file baru ya. Kalau saya save, tinggal file new ya, save ctrls, saya masuknya ke web 1, saya bikin folder baru pertemuan 2. Nanti di dalam folder pertemuan 2 saya letakkan file-file yang akan saya simpan, yaitu di pertemuan 2. Oke, itu gambarannya. Sekarang saya jelaskan lagi menggunakan PowerPoint agar lebih cepat ya, tidak terlalu lama. Jadi saya sudah mengetikkan perintah-perintahnya. Yang pertama adalah kita akan membuat ya, jadi kita akan memanfaatkan tadi hyperlink dan table. Yang pertama adalah kita akan membuat tampilan seperti ini ya. Ucapan seperti yang kemarin kita buat, selamat datang di situs pribadi saya. Situs ini ditujukan sebagai biodata diri bla bla bla, sampai ada tulisan data diri, pengalaman, deskripsi diri. Nah, ini saya tunjukkan di script yang awal. Saya menuliskan untuk pindah baris dan sebagainya, saya pakai BR. Langsung ada BR penutup ya. Kalau di Notepad pun biasanya yang nulis BR biasa atau BR ada tag penutupnya juga tidak masalah, sama saja. Nah, ini fungsinya untuk pindah baris. Jadi ada pindah baris seperti ini. Kalau kemarin kan hanya satu baris saja ya pengetikan saya ya, hanya selamat dan halo, perkenalkan saja gitu ya. Nah, lalu berikutnya ada data diri, pengalaman, deskripsi diri. Di sini saya kasih keterangan adalah silahkan klik link berikut untuk menelusuri. Nah, data diri, pengalaman, dan deskripsi diri ini nanti fungsinya adalah sebagai penghubung untuk menuju halaman berikutnya atau halaman lainnya. Maka di sini perintahnya kita lihat ini yang sudah saya rubah. Untuk hyperlink kita menggunakan tag A href sama dengan ya, petik nama halamannya. Ini nama halamannya, nanti ada data diri .html ya, lalu ini adalah data diri ya, tulisan yang seperti ini di tampilan di sini ya, lalu tag href penutupnya A ya. Lalu saya bikin sampai 3, meskipun saya belum membuat halamannya, tapi saya sudah menuliskan. Maka nanti ketika saya mau membuat file baru ya, jangan lupa namanya, karena kalau seandainya namanya nggak sesuai, kalau nama link ini tidak sesuai halamannya, maka nanti tulisannya adalah page not found, artinya halaman tidak ditemukan ya. Jadi nama penyimpanannya disesuaikan. Lalu di sini saya tulis deskripsi diri atau data diri pakai spasi, tapi ketika menuliskan halaman jangan menggunakan spasi seperti yang kemarin kita pelajarin. Nama folder, nama file sebaiknya tidak menggunakan spasi. Lalu berikutnya di sini ya, saya membuat file baru namanya data diri. Ketika kita pakai BR ya,
ternyata hasilnya jadi seperti ini. Tidak rapi. Ya. Maka kita bisa gunakan tag lain selain BR, yaitu apa? Pre. Pre ini akan membuat apa yang kita ketik, ya, bentuknya itu yang akan ditampilkan di tampilan. Jadi ketika kita ketiknya rapi seperti ini, di tampilannya rapi. Tulisan data dirinya agak ke tengah, maka agak ke tengah. Itu gambaran dari pre. Kalau BR hanya pindah baris saja fungsinya. Kalau seandainya saya tambahkan BR, boleh digabung, boleh. Maka nanti akan ada pindah baris. Seperti itu. Silakan bisa dimanipulasi. Berikutnya adalah halaman pengalaman.html. Pada halaman pengalaman ini kita akan mencoba menggunakan tabel. Tabel saya yakin rekan-rekan sudah tidak asing dengan tampilannya. Biasa digunakan di halaman login. Ya, jadi rata-rata di halaman login, di halaman pengisian data berbasis web, rata-rata itu menggunakan tabel. Fungsinya tentunya untuk membuat tampilan menjadi lebih rapi. Dalam menuliskan script tabel, ya, ada yang perlu rekan-rekan pahami, yaitu terkait dengan kolom dan baris. Ya, di sini saya sudah kasih tanda untuk kolom, saya kasih tanda huruf A dan B. Untuk baris saya kasih tanda huruf 1, 2, dan 3. Perintah table, ya, di sini bisa dilihat, yaitu tag table. Di dalam tag table ada pengaturan lainnya. Tinggal spasi, kita tinggal tuliskan perintah. Jadi dalam tag itu kita bisa sebenarnya membuat pengaturan. Kayak di sini table border sama dengan 1. Ini artinya adalah ada bingkai tampilannya. Kalau seandainya angka 1 ini saya ganti 0, maka bingkai ini akan hilang. Kalau seandainya saya ganti 2, 3, maka akan semakin tebal bingkainya, tampilannya. Lalu berikutnya, ya, untuk perintah table di HTML itu dikenal dengan TR dan TD. TR itu merujuk kepada baris, sementara TD merujuk kepada kolom. Maka kalau kita lihat di sini, ada berapa kolom? Ada 2. Tandanya tadi saya tandakan menggunakan huruf A dan B, atau kolom itu yang vertikal. Ada berapa baris? Ada 3. Ditandai dengan huruf angka 1, 2, dan 3 ini, ya, sebagai penandanya. Baris itu horizontal. Nah, penulisan tabel di HTML itu dimulai dari TR baru TD. Jadi di dalam baris ada kolom. Nah, sekarang kita lihat. Ada berapa baris? Ada 3 barisnya. Maka berarti TR-nya nanti akan ada 3. Nah, dalam satu TR ada berapa kolom? Maaf, ternyata ada 2. Berarti dalam satu baris, satu TR ada 2 TD. Maka di sini kita lihat. TR baris, ini satu baris, ada berapa kolom? Ada 2 dalam satu baris, A sama B. Maka TD yang pertama, TD yang kedua, baru ditutup. Nah, karena ternyata barisnya kita lihat ada 3, kita nggak perlu repot-repot lagi ngetik, bingung gitu ya, berapa TR TD, nulis banyak gitu ya. Cukup kita copy lalu kita paste. Itu cara mudahnya, ya. Jadi rekan-rekan mesti pahami dulu kolom dan baris, selebihnya pengetikannya akan mudah. Nah, ini adalah hasil dari pengetikan secara lengkap. Tadi ada TRTD gitu ya. Maka di kolom pertama ternyata tulisannya tahun sama keterangan. Tahun dan keterangan ini adanya di baris ke-1. Ya, tinggal kolom yang pertamanya tahun, kolom keduanya keterangan. Berarti TR, TD yang pertama tahun, TD yang kedua keterangan. Dan berikutnya lagi. Seperti itu. Berikutnya adalah halaman deskripsi diri. Nah, halaman deskripsi diri ini saya buat tampilannya adalah seperti cerita. Nah, ini juga saya sudah mulai melakukan penambahan kayak tulisannya, fontnya kita lihat agak berbeda. Maka di sini saya atur font, warnanya, color
Nah, untuk di web, ya, pewarnaannya itu menggunakan heksa. Sebenarnya rekan-rekan bisa saja menuliskan warnanya langsung gitu ya, tapi dalam format bahasa Inggris, misalkan biru, blue, merah, red. Ya, tapi untuk penamaan seperti itu nggak mencakup semua, ya. Tapi kalau di komputer untuk mencakup semua pewarnaan menggunakan heksa. Ya, rekan-rekan bisa browsing saja di internet ya terkait kode-kode warna. Berikutnya face. Face ini adalah jenis tulisan. Nah, di sini saya jenis tulisannya Trebuchet MS Arial Helvetica Sans Serif. Ada tulisan H2. Nah, ini rekan-rekan pasti sudah pernah lihat mungkin di materi modul ya. Ini adalah besar kecilnya tulisan ya sebagai heading ya sebagai headline dari sebuah berita biasanya umumnya. Berikutnya ada strong. Ini umumnya hampir mirip dengan bold. Ya, bisa strong, bisa bold. Jangan lupa tak pembuka, tak penutup, karena kalau kelupaan hanya misalkan semuanya menjadi besar. Dan juga fontnya, maka di sini font yang berbeda saya hanya judulnya saja, saya tak penutup. Nanti font yang di bawah standar. Nah, berikutnya adalah untuk penulisan paragraf. Kita nggak bisa lagi pakai yang namanya pre. Kita nggak bisa lagi sekedar pakai yang namanya BR untuk pindah baris. Ya, nih saya nulisnya normal nih, acak-acakan gitu ya. Nggak rata. Tapi gimana kalau kita mau membuat paragraf? Baik rata kiri, rata kanan. Maka kita pakai yang namanya tagnya adalah P. Ya, tinggal diatur. Ya, propertiesnya di sini align-nya adalah justify, artinya rata kiri kanan. Kalau seandainya mau rata kiri aja left, ya rata kanan aja right. Seperti itu. Fontnya kalau mau diatur warnanya kita bisa tambahkan lagi tag font. Ya, dan kalau sudah di sini saya setiap paragraf jangan lupa ditutup. Ya, maka otomatis dari kalimat nama saya sampai dari ayah itu adalah paragraf pertama karena ditutup. Berikutnya, paragraf berikutnya saya tuliskan lagi, align lagi ya, sampai paragraf ketiga. Sementara kalau untuk yang di bawahnya ya kita tinggal tulis saja menggunakan BR. Oke? Itu dia materi berkenaan dengan perintah HTML ya. Silakan rekan-rekan membuat ya kurang lebih tampilan seperti yang saya buat, menceritakan data diri rekan-rekan semua, menceritakan deskripsi diri rekan-rekan semua. Nah, sebelum saya akhiri, saya akan tunjukkan bagaimana tampilannya. Ya, jalannya tampilan di browser. Di sini saya tinggal mengetikkan localhost web 1 pertemuan 2, yaitu halaman awal. Saya klik data diri, maka dia akan masuk ke data diri. Nah, tampilannya seperti ini. Saya balik lagi ke halaman awal. Di halaman awal, saya ke pengalaman. Tampil ke pengalaman, saya balik lagi ke data diri, tampil data diri, saya ke deskripsi diri, tampil deskripsi diri, saya tampil lagi ke halaman awal. Jadi seperti itu, semua halaman saling terhubung. Silakan rekan-rekan mencoba. Kalau nanti ada yang ingin ditanyakan, bisa menghubungi saya melalui sosial media atau menuliskan di kolom komentar. Oke, itu saja untuk materi kita hari ini. Terima kasih, sampai ketemu di materi-materi berikutnya.